Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya, halo Sobat Bersinar. Kembali lagi bersama kami di podcast Sudut Pandang. Tentunya bersama saya juga, Ulfa, sebagai host malam hari ini di podcast BNN Kabupaten Tanggamus, Sudut Pandang Suarakan Darurat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Mungkin untuk Sobat Bersinar yang di rumah nih lagi santai-santai, lagi menikmati malam minggunya ya, yang happy, atau mungkin ada yang malam minggunya kelabu nih. Jangan ya, kita happy-happy aja, tapi harus dengan hal-hal yang baik. Ulfa di sini menemani Sobat Bersinar, tentunya dengan seorang yang sudah tidak asing lagi nih, di samping kita tidak asing profesinya sepertinya ya. Tapi kalau kayaknya Sobat Bersinar nih di rumah belum pada kenal nih. Mungkin boleh memperkenalkan diri nih orang yang ada di sebelah saya. Oke, terima kasih. Hmm. Perkenalkan, nama saya Dr. Gilang. Saya bertugas di Klinik Pratama BNNK Tanggamus. Jadi narasumber kita pada malam hari ini adalah Dokter Gilang nih. Dokter Gilang ini adalah dokter yang bertugas di Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanggamus. Jadi Sobat Bersinar yang mungkin pernah berkunjung atau mungkin Sobat Bersinar nih yang sedang menjalani masa rehabilitasi mungkin pernah sekali dan dua kali bertemu dengan Dokter Gilang yang ada di sebelah saya. Dan tentunya malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai dan juga sepertinya sering kita temui fenomenanya di tengah kita saat ini, tentunya tentang apa? Ada yang tahu nggak nih? Kita akan bahas tentang vape atau rokok elektrik. Karena sering sekali beredar nih dok stigma di masyarakat bahwasannya vape itu lebih baik daripada rokok konvensional. Jadi kami sangat tertarik malam hari ini untuk mengangkat permasalahan ini dan juga berbincang-bincang dengan dokter tentunya tujuannya untuk mengedukasi masyarakat yang ada di Tanggamus dan juga sekitarnya. Ya, dokter, mungkin langsung saja nih, daripada kita menyita waktunya teman-teman nih lebih lama lagi nih yang mau malam mingguan, kita langsung saja nih. Sebenarnya apa sih dok perbedaannya? Atau mungkin sebenarnya apa sih dok vape itu sendiri gitu? Oke, Mm-mm. baik. Untuk vape itu sendiri, yang paling berbeda dengan Mhm. rokok konvensional Mhm. yang mungkin sudah kita kenal di kehidupan masyarakat pada Ya. umumnya ya. Jadi vape Mhm. atau rokok elektrik Mhm. itu biasanya digunakan pada mungkin sekarang banyak digunakan oleh remaja. Ya, ya. Remaja, Mhm. bahkan juga orang dewasa juga. Mhm. Nah, kalau untuk vape itu sendiri banyak yang eh, memiliki mungkin bukan memiliki ya, berpikir Ya, ya. ya, berpikir lebih baik menggunakan vape daripada rokok Ya. konvensional. Banyak tuh di masyarakat kayak gitu Ya, tuh. padahal tidak sama sekali. Ya, Nah. itu salah kaprah yang Mhm. benar-benar salah. Mhm. Ya, jadi ternyata vape itu nggak lebih baik nih sober daripada rokok konvensional ya. Betul. Boleh dok diceritakan lebih lanjut lagi. Kira-kira nih, kenapa sih apa sih yang menyebabkan vape itu tidak lebih baik daripada rokok nih? Oke, Mhm. jadi kenapa vape itu tidak lebih baik dari rokok Ya, konvensional? Yang terutama paling umumnya yaitu dari kandungan vape itu sendiri. ya. Karena dari kandungan vape dengan rokok Mhm. konvensional Mhm. biasa itu sangat berbeda. Ya. Dari cara penggunaannya, lalu dari bentuknya, Mhm. lalu dari komposisinya pun Beda. berbeda gitu. Itu yang paling mencolok dari kita lihat dari mata telanjang ya. Ya, ya. Bisa kita lihat kalau lebih khususnya lagi kita periksa lebih lanjut Mhm. dari kandungannya itu sendiri. Ya. Kalau untuk dari vape Mhm. itu biasanya kan bentuknya cair. Betul. Nah, lalu bisa mudah didapatkan Betul. di toko-toko, Mhm. mungkin juga di e-commerce, Mhm. di online, itu bisa didapatkan bahkan tidak memandang usia umur. Betul, betul.
bisa anak kecil pun, orang dewasa juga bisa memiliki vape itu Iya, sendiri. iya. Jadi untuk penggunaannya Mhm, itu tidak terbatas gitu. mhm. Jadi kita tidak bisa mengontrol apakah yang menggunakan ini hanya orang dewasa Betul. atau mungkin bisa juga anak-anak yang Mhm, menggunakan mhm. itu. Jadi sangat berbahaya sekali. Ya, Apalagi kalau yang tidak menggunakannya secara serampangan ya. ya, ya. Menggunakan vape mungkin berpikir daripada saya merokok lebih baik Mhm. saya nge-vape. Nah Nah, itu. iya. Jadi orang sering salah kaprah di situ. Mhm, mhm. Betul banget ya. Jadi tidak ada pembatasan ya, Dok ya. Jadi mau Ya, orang tua, anak muda, anak-anak bahkan itu bebas ya ya, untuk membeli vape ataupun rokok elektrik ini di offline store ataupun juga di e-commerce ya atau di ya, online gitu. Kalau ini sepertinya kalau di sekitar kantor kita nih, Dok, memang sudah terdeteksi beberapa juga toko vape gitu yang memang khusus menjual liquid dan juga alat untuk vape itu sendiri gitu. Jadi dari situ aja udah kelihatan kalau memang konsumennya di wilayah kerja Kabupaten Tanggamus nih luar biasa juga gitu ya, kan. betul. Sehingga banyak bermunculan gitu toko-toko ataupun store vape store gitu yang ada di sekitar sini. Kemudian Dok, Ulfa pengen tahu nih Dok, kalau vape itu sendiri kan ada rasa-rasa nih Iya, Dok, ya kan? Ada rasa yang buah, ya jambu, jeruk, anggur dan lain-lain. Nah, atau mungkin rasa yang pernah ada ya netizen itu lebih bahaya lagi tuh dok ya. Jadi kalau untuk rasa-rasa ini sendiri sebenarnya mempengaruhi nggak sih dok ketika ini kalau dari secara umum ya dok, kalau dari masyarakat umum nih Ulfa nih melihatnya, biasanya kan rasa-rasa ini adanya di makanan nih dok. ya, Nah sekarang kalau rasa-rasa ini masuk ke dalam liquid vape berarti kan dihirup gitu kan, artinya itu masuk ke paru-paru gitu kan. Kira-kira dari zat-zat tersebut kira-kira eh, bahaya nggak sih dok? Gitu. oke. Mhm. Jadi kita harus yang pertama kita harus tahu. Mhm. Yang terutama yang kita harus tahu yaitu dari kandungan liquid itu Ya. sendiri. Jadi bahan baku liquid itu sendiri yang paling utama yaitu propilen glikol. Mhm. Nah, itu digunakan pada pembuatan liquid Mhm. dan itu dengan sistem pembakaran Ya. dan pembakaran yang menjadi uap Mhm. dan uap itu yang akan nanti dihisap. Mhm. Nah, yang paling bahayanya yaitu dari efek pembakaran itu sendiri. Mhm. Karena pembakaran itu bisa menyebabkan senyawa baru. Hmm. Nah, itu yang paling bahaya. Dan senyawa itu bisa hampir mungkin sama dengan hasil dari formalin. Oh. Dan Ya, itu ya. bersifat karsinogenik. Mhm. Dan itu dapat menyebabkan kanker. Ya, ya, ya. Itu yang paling eh, utama, yang paling mempengaruhi atau bahaya yang didapat dari vape itu Dari vape sendiri. itu, iya. Jadi kalaupun ada rasa-rasa itu juga harus dilihat lagi ya dok, bahannya Iya, apa gitu kan, apakah sesuai atau tidak gitu. Dan tentunya bahayanya juga itu mengikuti ya dari iya, bahan dasarnya gitu, iya, apa bahan dasarnya gitu. Dan tuh sobat bersinar bisa sampai menyebabkan kanker kanker, ya, luar biasa karena memang sifatnya adalah karsinogenik. Ini bahaya banget loh bahaya, dok sangat gitu. bahaya. Karena pengonsumsi vape ini paling banyak itu kan adalah kalangan muda gitu Betul. ya. Yang mana kalangan muda ini kan masih sangat aktif, tentunya sangat disayangkan gitu kalau harus menderita penyakit-penyakit yang luar biasa tadi yang disebutkan oleh dokter gitu Iya. kan, karena masih panjang nih perjalanannya gitu. Kemudian dok, kira-kira nih kalau dari segi rehabilitasi, karena dokter sendiri kan bertugas di klinik Pratama nih yang ada di bagian rehabilitasi. Di Tanggamus ini, apakah sudah ada nih dok sebelumnya klien-klien yang dia datang rehabilitasi ke BNN itu karena dia merokok atau karena dia nge-vape gitu? Ada nggak dok Ya, kira-kira? ya. Eh, untuk eh, rehabilitasi Mhm, khusus vape itu mhm. sendiri eh, belum ada ya, Belum ada. belum ada. Kalau untuk vape-nya itu Iya. sendiri,
Kalau untuk mungkin yang penggunaan lainnya, Mhm. nah itu seperti tembakau gorila, Iya, yang termasuk ke dalam narkotika yang ya, Dok, termasuk ke ya? dalam narkotika. Nah Mhm. itu mungkin ada yang meminta untuk rehabilitasi. Iya. Jadi sebenarnya kalau melihat fenomena ini, Dok, itu, apa ya, bisa kita bilang juga fenomena ini agak sedikit menyedihkan ya. Artinya apa? Artinya masyarakat ini menganggap ketika seseorang menggunakan vape, merokok, dia tidak sadar mungkin dia sudah kecanduan gitu, Betul. sehingga dia merasa tidak perlu untuk mencari pertolongan di klinik Pratama BNN atau mungkin di PWL lain Iya. seperti itu. Dan ini artinya ya tugas kita nih dok masih Ya. masih luar biasa nih untuk terus mengedukasi kepada masyarakat bahwasannya bahwasanya penggunaan vape itu juga sangat berbahaya. Apalagi tadi mudah didapatkan, otomatis juga kalau seseorang konsumsi itu juga kayaknya bisa konsumsi terus-menerus Ya. gitu ya dok ya. Jadi luar biasa banget nih gitu. Ya, dan beberapa waktu yang lalu, Dok, ini juga ada fenomena juga ditemukannya zat etomidate ya di dalam vape gitu. Ini juga sudah menjadi concern oleh BNN Republik Indonesia untuk terus melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait tentunya untuk mengantisipasi hal tersebut. Kira-kira nih menurut pandangan dokter, etomidate itu apa sih, Dok? Gitu. Ya. Sehingga kok kayaknya heboh banget nih ketika ditemukan di dalam liquid vape gitu. Oke, jadi Mhm. etomidate itu Mhm. sendiri biasa digunakan pada bagian medis, Mhm. terutama pada eh, digunakan untuk analgetik Hmm, atau untuk anti nyeri, anti nyeri, iya betul. dan juga bisa digunakan anestesi juga. Mhm. Nah, biasanya itu digunakan dengan metode suntik. Hmm. Nah, pada etomidate yang terkandung dalam Mhm. liquid Mhm. itu kan otomatis digunakan dengan secara oral Iya. atau dihisap. Mhm. Nah, itu sangat berbahaya sekali Oh. efek sampingnya, terutama pada bagian saluran pernafasan, Mhm. dapat terjadinya iritasi, Mhm. dan juga kalau digunakan terus-menerus itu bisa efek samping yaitu bisa hilang kesadaran, Hmm. dan juga ada efek samping mual, muntah, pusing, Mhm. sakit kepala, dan lain-lain. Mual, muntah, pusing, sakit kepala kayak gejala nggak punya duit ya dok. Ya, kurang lebih seperti Kurang itu. lebih kayak gitu ya. Ya, tapi ini serius nih teman-teman ya, sobat bersinar yang ada di rumah. Jadi ternyata etomidate itu adalah salah satu zat yang digunakan untuk analgetik ataupun juga anestesi ya. Ya, Jadi bahaya banget kalau terhirup secara langsung oleh manusia, apalagi tanpa pengawasan dokter ataupun tenaga medis ya dok ya, ya. itu sekali. Aduh, luar biasa banget nih, bahaya nih teman-teman. Dan kasus terkait etomidate ini juga bukan hanya satu atau dua di Indonesia, ini sudah mulai ditemukan juga beberapa kasus yang terus-terusan gitu, sehingga ini menjadi perhatian teman-teman mungkin untuk sobat bersinar yang di rumah yang masih mengkonsumsi vape ataupun merokok nih sebaiknya jangan ya, sebaiknya dihentikan. Kenapa? Karena memang kalau ditimbang, kalau dilihat-lihat akan lebih banyak sekali kerugiannya ya dokter ya. Betul. Betul. Untuk pesan-pesan pada pengguna vape Mhm. dan juga rokok konvensional Mhm. harus berhati-hati, Ya, apalagi untuk melihat kandungan dari liquid itu sendiri. betul. Jadi harus hati-hati ya dok ya. Ya, Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup kita betul sekali. selanjutnya dokter. Wah, panjang sekali pembicaraan kita pada malam hari ini dan tentunya juga kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus terus menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati tadi seperti sama juga yang sudah disampaikan oleh dokter Gilang tentunya terkait dengan etomidate gitu. Karena beberapa waktu yang lalu Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga menghadiri sebuah konferensi di Vienna di Austria dok terkait juga beliau juga menyampaikan bahaya etomidate ini harus diwaspadai Ya, gitu. Jadi sampai seluruh dunia juga harus tahu nih bahwasannya etomidate itu berbahaya dan tentunya juga mengancam uh, kaula muda yang ada di Indonesia. Baik, sobat bersinar,
karena kita sudah cukup lama berbincang-bincang di sini dan tentunya teman-teman dari BNN juga tidak ingin mengganggu malam minggunya Sobat Bersinar. Tentunya tetap isi malam minggu dengan kegiatan yang positif, tidak tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif dan tentunya dilarang. Selamat menikmati malam minggu untuk Sobat Bersinar. Saya sebagai host pamit undur diri dan tentunya juga Dokter Gilang ya. Makasih Dok atas waktunya sudah menemani Ulfa di sini untuk menyapa Sobat Bersinar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.